sebelumnya tuh kayak gimana kok pada saat hari pertama malah nggak bisa masuk tuh anak-anak sekolahnya. Makanya kita mau sapa langsung Mas Ahmad Arfah Fansuri Lubis atau Mas Arfah ya, koordinator liputan di Detik Sumut. Selamat sore. Selamat sore Mas Arfa. Sore Mas, Mbak. Nah, Mas Arfa ini lagi di sekolah swasta ini kayaknya ya. Bagus soalnya belakangnya. Di luar negeri kayaknya ini sekolahnya ya, Beda belakangnya soalnya. ya. Mas Arfa, betul ya berita yang kita dapatkan juga ya dari Detik Sumut bahwa ketika orang lain lagi seru-seruan gitu ya, hari pertama sekolah gitu ya, hari ini masuk ke hari kedua juga, tapi di Deli Serdang nggak terjadi seperti itu karena sekolahnya disegel. Apa nih, apa yang terjadi sebetulnya, Mas Arfa? Ya, nama sekolah itu Sekolah Al-Wasliyah ya, ada dua jenis sekolah itu MTS dan MA. Jadi ada dua tingkatan SMP dan SMA. Jadi yang terjadi itu sebenarnya adalah gedung sekolah itu milik pemerintah kabupaten, tapi tanahnya yang tempat sekolah itu berada milik organisasi Al-Wasliyah namanya, organisasi Islam. Nah, persoalan ini sudah berlarut terjadi. Awalnya gedung itu dipakai oleh SMP Negeri 2 Deli Serdang. Kemudian ada kesepakatan Pemkab memberikan guna pakai ke Al-Wasliyah terhadap gedung itu di zaman pemerintahan sebelum yang sekarang ini, sebelum bupati sekarang. Di 2024 diserahkan ke Al-Wasliyah. Al-Wasliyah menggunakannya untuk sekolah. Kemudian setelah pemilu ada bupati baru, sekolah itu diambil lagi oleh Pemkab. Gedungnya ditarik kembali oleh Pemkab sehingga sampai hari ini anak-anak siswa-siswa ini nggak boleh masuk ke gedung ya, bukan nggak boleh masuk ke wilayah sekolah. Tanahnya itu tetap punya Al-Wasliyah, gedungnya aja yang dikunciin semua sama Pemkab dan dijaga oleh Satpol PP. Itu terlihat ada Satpol PP. Gitu. Ini sampai hari ini Mas masih dikunci gedungnya dan anak-anak masih belajar di pinggir jalan seperti video yang kita lihat ini. Ya, ini awalnya ini semalam ya, ini kondisi semalam tidak boleh masuk ke dalam lingkungan. Tapi semalam juga sebenarnya sudah diizinkan masuk. Hari ini siswa-siswi ini sudah masuk ke dalam, di luar, tetap di luar gedung, didirikan tenda untuk tempat belajar. Jadi orang ini belajar menggunakan tenda. Kayak seperti Tetap pengungsian ya, padahal sebenarnya nggak ada bencana alam gitu ya, kasihan juga. Iya benar. Oke, Mas berarti ini kan ada peralihan atau peraturan pemerintah daerah juga gitu ya semenjak bergantinya gubernur, bupati ya? Bupati juga gitu ya, yang adalah sebetulnya bukan pada saat di ajaran baru ini, which di akhir tahun lalu gitu ya. Itu berarti sejak apakah tidak ada surat peringatan atau pemberitahuan atau pemindahan lokasi untuk adik-adik MA dan MTS berarti yang gedungnya tidak bisa dipakai lagi gitu? Iya, perjalanan ini sebenarnya sudah berbulan-bulan ya, terutama setelah bupati baru dilantik. Pada bulan Mei kemarin, teman-teman dari Al-Wasliyah sudah sempat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati terkait persoalan ini juga di bulan Mei kemarin. Kemudian dilakukan dialog sebenarnya Pemkab itu memberikan ruang untuk kepada Al-Wasliyah gedung itu akan dihibahkan kepada Al-Wasliyah. Tapi Pemkab kasih syarat, ada syarat utama yaitu sesuai dengan Pemkab ini pegangannya itu Permendagri ya. Gedung yang bisa dihibahkan itu harus tidak dipakai lagi. Jadi Pemkab sebenarnya memberikan ruang untuk menghibahkan tapi tidak dipakai lagi. Sementara untuk SMP Negeri 2 yang menggunakan gedung itu masih ada 2 angkatan, kelas 2 dan kelas 3 SMP. Jadi Pemkab bisa memberikan itu setelah 2 tahun semuanya tamat dulu. Nah, kondisi ini tidak memungkinkan menurut Al-Wasliyah karena apa? Di sekolah itu sudah dipakai untuk siswa-siswi Al-Wasliyah. Nah gitu dia. Jadi polemiknya di situ. Sementara siswa-siswi SMP 2 tadi yang awalnya menggunakan tempat itu sudah dipindahkan ke gedung SMP Negeri 1 Kecamatan Galang namanya di Deli Serdang. Begitu dia. Jadi ini cukup kacau balau juga gitu ya. Dimana sebetulnya juga murid-murid SMP 2 itu jadinya menggunakan gedung yang digunakan sama SMP Negeri 1 yang artinya secara bergantian gitu ya selama masa transisi ini gitu.
Oh begitu Mas. Ini bahkan Titik Sumut ada juga beritanya soal siswa yang sampai minta tolong ke Pak Prabowo Mas ya. Salah seorang siswa bernama Reva yang mengaku katanya pas sekolah itu sering ditimpuki batu begitu Mas. Oh iya, berarti sempat ada konflik juga gitu ya? Bukan hanya apa ya, maksudnya tidak berjalan dengan baik-baik gitu ya? Jadi semalam waktu ketua DPRD datang, kan awalnya kan tidak boleh masuk ke wilayah sekolah. Makanya tadi yang di pinggir jalan. Ketika ketua DPRD datang, dibukalah gerbangnya dan siswi itu masuk ke dalam lingkungan ya. Baru disitulah si siswi tadi mengutarakan kepada ketua DPRD, minta bantuan, minta tolong kepada Pak Prabowo, pada ketua DPRD supaya persoalan sekolah ini segera selesaikan. Mereka juga merasa ada intimidasi dengan lemparan-lemparan ke gedung ya. Yang mereka akui begitu. Gitu kira-kira. Baik, kemudian juga hari ini ada Satpol PP juga gitu ya, yang tentunya juga tidak semata-mata datang. Ada pihak lain mungkin yang memanggil Satpol PP untuk bisa menertibkan siswa yang ada di sana atau bagaimana Mas? Ya. Satpol PP itu dikerahkan oleh Pemkab Deli Serdang sebagai aparatnya pemerintah ya. Satpol PP itu yang dalam video dilihat kalau lagi menggembok nih gedung-gedungnya. Jadi yang digembok mereka sekarang itu adalah bangunannya lagi, bukan pagarnya lagi. Jadi siswa-siswi itu masuk ke lingkungan, tapi belajar, tapi semua gedungnya itu karena punya Pemkab digembok, tidak diizinkan untuk digunakan. Tapi tadi ada beberapa kursi, meja yang dalam ruangan itu diambil karena dianggap sebagai miliknya Al-Wasliyah. Jadi bisa digunakan siswa-siswi saat belajar di tenda tadi, gitu dia. Mas, kalau respon orang tua murid seperti apa Mas? Apakah ya sebenarnya kan menjadi korbannya begitu murid sebenarnya. Dan juga para orang tua mungkin mereka kebingungan Mas, atau mereka mungkin ya membawa ini membawa ini ke pengadilan begitu atau bagaimana Mas? Ya. Dari orang tua sebenarnya ya merasa bingung ya dengan kondisi yang terjadi, apalagi yang sekolah di situ bukan siswa-siswi baru, ada yang sudah 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu ya. Jadi mereka kebingungan kalau mau memindahkan seperti apa gitu. Tapi memang sementara ini mereka masih menunggu proses yang sedang terjadi, dialog yang sedang terjadi. Soal adanya gugatan ke pengadilan, sebenarnya persoalan ini sudah lama. Gedung itu sebenarnya sudah diputuskan oleh pengadilan tahun 2009. Oh wow, lama sekali ya. Sudah ada putusan eksekusi, tapi memang gedung sekolah ini dan di dekatnya ada puskesmas tidak masuk dalam kategori yang akan dieksekusi. Jadi adapun putusan pengadilan itu tidak terkait gedung ini. Makanya Al-Wasliyah sekarang sedang melakukan proses hukum lagi untuk meminta pengadilan mengeksekusi gedung ini. Karena berada di atas tanah mereka, gitu ya. Apakah ada proses mediasi yang mungkin akan dilaksanakan dan gimana nasibnya untuk akhirnya memutuskan bagaimana nih nasib berarti 6 angkatan ya, SMP dan juga SMA yang juga harus tetap bagaimanapun juga tetap harus mendapatkan haknya untuk belajar. Oke, dari kedua belah pihak sebenarnya sudah sering bertemu, sering untuk berdialog lah. Disepakati beberapa hal, termasuk soal pengakuan dari Bupati kalau sebenarnya kesepakatannya itu sama-sama mengosongkan, jadi tidak ada yang boleh menggunakan itu perspektif Bupati. Sementara perspektif Al-Wasliyah mereka bisa menggunakan itu selama proses hibah berlangsung. Karena apa? Ada 2 ketentuan, salah satunya itu proses belajar mengajar tidak terganggu gitu kira-kira. Mas sorry, jadi mundur lagi. Kalau Al-Wasliyah ini sebetulnya dari yayasan kah atau sekolah yang dikelola oleh siapa? Ya, Al-Wasliyah itu organisasi Islam, ormas Islam yang kalau boleh dibilang paling banyak itu di Sumatera Utara. Walaupun skopnya secara nasional. Mereka punya yayasan pendidikan, termasuklah sekolah itu. Mereka punya SD, SMP, bahkan universitas. Kalau di Medan ada Universitas Al-Wasliyah, ada di Medan. Unifa namanya. Baik. UMN. Baik, wah berarti ini masih belum ada jalan tengah ya, terutama juga untuk anak sekolah juga ya, bagaimana mereka bisa melangsungkan proses atau ya kegiatan belajar mengajar begitu. Dari DPRD sendiri sebenarnya sudah mencoba untuk memediasi, tapi memang karena semua punya pegangan dasar hukum masing-masing sampai hari ini masih deadlock.
Informasi tadi pagi Ketua DPRD akan melakukan upaya mediasi lagi terhadap dua pihak. Sebenarnya Ketua DPRD memberi saran selama proses ini bagaimana supaya anak SMP Negeri 2 kalau memang mau di gedung itu masuk pagi, anak Al-Wasliyah masuknya sore. Jadi bergantian menggunakan gedung itu. Tapi sampai hari ini belum ada keputusan terkait hal itu. Baik. Ya sayang sekali ya. Padahal waktunya nih adik-adik di sana posting hari pertama sekolah. Ajaran baru. Baru naik kelas juga, tantangan baru. Ya kita doakan saja semoga masa ini cepat selesai begitu Mas ya. Dan juga yang pasti adik-adik kita di sana nggak lagi lah belajar di tenda begitu. Betul. Kasian. Iya. Kasihan mereka juga dan gimana pun juga tetap harus ada kurikulum yang dikejar gitu ya. Baiklah kalau gitu Mas Arfah, terima kasih banyak juga sudah menjelaskan sama kami juga dan kami nantikan update lainnya juga dari Detik Sumut kalau begitu ya. Terima kasih Mas Arfah, selamat sore, salam buat tim Detik Sumut Mas. Siap.